Dad, you in the garage or what? Berlatar pada masa di mana kadar oksigen sangat-sangat sedikit akibat dari tidak adanya lagi tanaman atau tumbuhan yang tumbuh di permukaan tanah, di mana kita akan diperlihatkan dengan segelintir manusia atau penyintas yang masih bertahan hidup menggunakan tabung oksigen, yang salah satunya adalah seorang ilmuwan bernama Seamus yang terlihat sedang komunikasi dengan ayahnya yang kebetulan sedang melunting atau mencari barang-barang berharga dari sisa-sisa peradaban di masa lalu, di mana sang ayah tak sengaja terperosok yang membuat alat pernafasannya lepas dan kesulitan untuk memasangnya kembali. Oxygen level compromised. Oxygen level compromised. Connect breathing support. Naas, nyawa si ayah tidak sempat tertolong akibat kehabisan oksigen, sehingga hal itu membuat Seamus menjadi sangat terpukul. Beralih ke sebuah bunker lapis baja yang menjadi tempat tinggal Seamus dan keluarganya. Ada Maya sang istri dan Jorah putrinya. Satu-satunya alasan mereka masih hidup adalah berkat generator oksigen yang terus menghasilkan oksigen. Dengan memanfaatkan listrik sebagai tenaga sumber dayanya, yang tak lama muncullah Seamus yang baru kembali dari luar dan dengan berat hati harus memberitahu mereka bahwa sang ayah alias kakeknya Jorah sudah tidak ada di dunia ini lagi. Seamus bercerita bahwa mendiang sang ayah sempat memberikan wasiat agar jasadnya dikuburkan di samping makam istrinya yang sudah pergi lebih dahulu. Masalahnya, lokasi pemakaman umum tersebut jaraknya kurang lebih 8 km dari tempat mereka. Memang tidak jauh-jauh amat, tapi dalam kondisi seperti ini, banyak resiko dan kemungkinan yang harus dilewati atau bisa saja terjadi seperti tabung oksigennya habis, atau yang paling buruk bertemu dengan penyintas lain yang mungkin akan merebut tabung oksigennya. Namun karena Seamus sudah berjanji, ia pun bersikap keras akan tetap melakukannya. Malam harinya ketika Maya dan Jorah sedang tertidur lelap, Seamus terlihat shock saat baru menyadari sebuah fakta bahwa generator oksigen ciptaannya hanya mampu bertahan 2 bulan lagi untuk menopang hidup 3 orang akibat penggunaan oksigen yang tidak seimbang dengan yang dihasilkan. Terkecuali Seamus pergi dari sini dan tidak pernah kembali lagi. Mungkin generatornya mampu menghasilkan oksigen yang cukup untuk istri dan anaknya bertahan lebih lama lagi. Lima bulan berlalu setelah Seamus pergi menguburkan jasad ayahnya tanpa pernah kembali lagi. Jorah dan Maya tetap melanjutkan hidup mereka di dalam bunker yang memang sudah tersedia berbagai kebutuhan dari fasilitas seperti TV datar, alat masak, stok makanan dan minuman yang cukup untuk beberapa tahun ke depan, di mana Jorah sendiri hampir setiap hari rutin curhat sendirian melalui saluran radio terbuka, berharap ayahnya masih hidup dan mendengarkannya. Meski tahu bahwa kondisi tanah sudah tak sesubur dulu, Maya tetap optimis menanam beberapa tanaman di halaman depan bunkernya. Yang ketika mereka berdua sedang mengobrol di luar, tiba-tiba saja muncul 2 orang asing yang membawa senjata, sehingga Maya dan Jorah pun langsung bersembunyi di balik mobil. Ketika salah satu penyintas naik ke atas bangunan bunker mereka, Maya dengan cepat merebut senjata yang milik salah satu penyintas dan berhasil masuk kembali ke dalam bunker. Di depan kamera CCTV, kedua penyintas ini pun langsung memperkenalkan diri mereka. Ada Tess, si wanita, dan Lukas temannya yang tadi sempat naik ke atas bangunan.
Mereka mengaku orang baik yang tidak punya maksud jahat sedikit pun. Bahkan Jora dan Maya sempat terkejut saat Tess mengaku sebagai teman lama baru saat masih di universitas dulu. Temple University. I'm so sorry to hear about you. Ternyata tujuan Tess datang ke sini adalah untuk melihat generator oksigen buatan Simus dengan maksud untuk meniru dan mereplikanya, bukan tanpa alasan. Mengaku berasal dari tempat penampungan yang ada di wilayah Philadelphia, generator oksigen milik mereka sudah usang dan tidak cukup untuk menopang hidup banyak orang. Sehingga Tess datang ke sini adalah untuk melihat generator buatan Simus secara langsung, melihat bagaimana cara kerjanya, dan setelah itu ia dan Lukas akan pergi dari tempat ini. Menghadapi situasi ini, Maya sebagai ibu sekaligus kepala rumah tangga pun harus mengambil keputusan urusan yang tepat. Apakah akan membantu atau membiarkan mereka dan banyak orang di penampungan maut kehabisan oksigen? Maya sangat kebingungan karena Tess tampak begitu meyakinkan. Tahu Simus, tahu tentang generator oksigennya, bahkan tahu nama Jora putrinya. Mungkin saja memang benar Tess adalah teman lama Darus sewaktu masih kuliah. Tapi yang Maya khawatirkan adalah jikalau Tess dan Lukas punya niat jahat ingin menguasai bunker ini. How do we know you're not just trying to get up in our space? Because you have my Pada akhirnya, Maya memberikan kesempatan untuk Tess dan Lukas melihat generatornya secara langsung. Tapi sebelum itu, untuk sekedar jaga-jaga karena tidak bisa 100% percaya begitu saja. Maka Tess dan Lukas akan diikat tali supaya tidak bisa bergerak leluasa. Yang tepat saat mereka berdua akan dibawa masuk ke dalam bunker, muncullah orang lain yang datang secara mendadak dan ya, Tess dan Lukas gagal masuk ke dalam bunker sementara Maya dan Jora berhasil menangkap pria yang bernama Micah, yang ternyata adalah teman dari Tess dan Lukas yang ditugaskan untuk mengintai dari kejauhan, yang pada akhirnya selalu saja terjadi kesalahpahaman ketika si Micah ini melihat kedua temannya sedang diikat dan mengira jika mereka berdua sedang dalam bahaya. Itulah alasan kenapa Micah muncul secara tiba-tiba. Alhasil sekarang Maya yang tadinya akan mengizinkan Tess dan Lukas masuk ke dalam bunker pun kini menjadi tidak percaya dan menganggap mereka orang jahat yang ingin mengambil alih bunker ini. Sadar jika Maya tidak akan pernah membiarkan masuk, Tess pun terpaksa mengikuti cara Lukas yang dikenal frontal dan brutal, yaitu dengan akan mengebor pintu lapis bajanya menggunakan mesin bor bertenaga baterai. Menyadari pintunya sedang dibobol, Maya pun sempat kepanikan. Namun berkat Jora yang lebih tenang dan lebih berpikir jernih, mereka berdua akhirnya menemukan cara untuk menghentikan Lukas, yaitu merusak mesin bornya menggunakan alat kejut listrik. Tak menyerah sampai situ saja, Tess pun naik ke atap bunker untuk menutup saluran pembuangan karbon dioksida. Dengan kata lain, mereka yang ada di dalam bunker lama-kelamaan akan mati akibat keracunan karbon dioksida, sehingga Maya tidak memiliki pilihan lain selain keluar, sementara Jora diminta untuk tetap menunggu di dalam sambil menjaga Micah agar tidak kabur. Come on. Oh my God. Lukas yang ditugaskan menjaga pintu depan pun malah teralihkan perhatiannya saat melihat pintu garasi terbuka secara otomatis, sehingga Maya bisa segera keluar lebih leluasa dan naik ke atap bangunan sebelah untuk menembak mereka berdua.
Tes lagi-lagi tak kehabisan akal. Ia menyuruh Lukas untuk berlari demi pengalih perhatian sehingga ketika Maya sedang lengah, Tess pun segera naik ke atap dan melumpuhkan Maya dengan cukup mudah. Di waktu yang bersamaan, Micah juga berhasil melepaskan ikatannya dan balik mengikat Jorah pada meja, sehingga kini situasi menjadi berbalik menyudutkan Maya dan Jorah yang mau tidak mau harus mengikuti kemauan Tess dan kawan-kawannya. Dan lagi, situasi pun kian memburuk tak kala Micah menemui ajalnya akibat pendarahan yang ditimbulkan oleh luka tembak pada insiden penyerangan sebelumnya. Sehingga alih-alih membuka pintunya dari dalam, kini mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa karena selain Jorah terikat pada meja, Maya yang berada di luar pun tidak bisa membuka pintunya tanpa kartu pas yang menjadi kunci utamanya. Tak bisa membiarkan putrinya terus terjebak di dalam bunker, Maya pun mulai berpikir mencari solusi hingga ia teringat dengan kartu pas lain yang dimiliki oleh Simus suaminya yang mungkin tewas di pemakaman umum. Sehingga ia dan Tess pun memutuskan untuk pergi ke sana menggunakan mobil listrik tapi bukan Tesla, dan meminta Lukas untuk tetap di sini menjaga pintu keluar. Setibanya di pemakaman, Maya akhirnya berhasil menemukan jasad suaminya yang tergeletak di samping kuburan ayah dan ibunya. Tanpa ada waktu untuk bersedih-sedih, Maya pun segera mengambil kartu pasnya untuk menyelamatkan Jorah. Namun, lagi-lagi timbul masalah lain saat mobil listriknya kehabisan daya. Dengan satu kaki Maya yang cedera dan jalan terbincang-bincang, mustahil ia bisa kembali ke bunker tepat waktu, sehingga hanya dengan bermodalkan kepercayaan, Maya pun memberikan kartu pasnya kepada Tess agar ia segera kembali dan menyelamatkan Jorah yang terikat di dalam bunker. Satu jam kemudian, muncullah Tess yang berhasil kembali. Ia dan Lukas pun dengan cepat masuk ke dalam bunker, yang di situ Jorah pun langsung menanyakan keberadaan ibunya. Tess pun menjawab bahwa Maya masih berada di pemakaman dan berjanji akan kembali ke sana untuk menyelamatkannya setelah selesai memeriksa rancangan generator oksigennya. Beberapa menit berlalu, Tess yang notabene adalah seorang ilmuwan pun nampaknya mengalami kebuntuan saat kesulitan memahami mekanisme generator oksigennya yang rumit, sulit ditiru, susah direplika, dan hanya bisa dibuat oleh Simus saja. Yang ketika Lukas terus mendesak Tess untuk terus berusaha, disitulah Tess akhirnya jujur bahwa dirinya Simus bukanlah teman lama dan tidak pernah saling kenal. I don't know him. I lied. I lied. I did. I swear. Anda mungkin masih ingat jika selama 5 bulan setelah Simus menghilang, sering curhat melalui saluran radio terbuka dengan menceritakan segala hal tentang kehidupan pribadi ia dan keluarganya. Nah, rupa-rupanya si Tess ini tak sengaja menemukan saluran radio tersebut dan terus mendengarkan curhatan Jorah secara diam-diam. Sampai Jorah mengatakan tentang generator oksigennya. Disitulah Tess merasa punya peluang untuk mereplika generator ini, yang pada akhirnya membawa ia, Lukas, dan Micah ke tempat ini. Information that I thought I could use because I really thought. Dan ya, Lukas pun menembak Tess hingga maut gara-gara kecewa dengan janji-janji manisnya yang padahal ada sekitar 20 orang lebih di tempat penampungan yang harus diselamatkan. Kini Lukas jauh-jauh datang ke sini
ke tempat ini untuk sesuatu yang sia-sia dan mustahil bisa kembali ke tempat penampungan yang jaraknya sangat jauh sekali. Melihat kondisi bunker yang sudah tersedia segala macam kebutuhan, Lukas pun mulai terpikir untuk tinggal di sini saja dengan membiarkan Jorah tetap hidup karena jika ada kerusakan pada generatornya, hanya Jorah lah satu-satunya orang yang bisa memperbaikinya. Sementara itu di pemakaman, Maya terlihat masih hidup sambil mengisi ulang mobil listriknya dengan panel surya. Yang di situ ia tak sengaja melihat secuil tanaman yang tumbuh dari dalam tanah. Sehingga dengan anggapan kadar oksigen di planet bumi sudah kembali normal, ia pun dengan cepat membuka masker oksigennya, tetapi ya, kadar oksigen di planet bumi ternyata masih terlalu rendah dan tidak cukup aman untuk dihirup, sehingga ia pun kembali memasang maskernya dan segera menyalakan mobil listriknya, berharap sudah terisi penuh. Kembali ke bunker yang tepat saat Lukas sedang akan memakan makanan kaleng, generator tiba-tiba mengalami gangguan akibat panel surya yang sudah usang dan memang sudah biasa terjadi, di mana Jorah diminta untuk keluar dan memeriksa panel surya tersebut sendirian. Tak lama setelah Jorah berhasil memperbaiki panelnya, ia pun menemukan ibunya yang berhasil kembali dengan selamat menggunakan mobil listrik yang sudah terisi penuh. Namun karena kartu pasnya berada di tangan Lukas, mereka tentu tidak bisa masuk ke dalam bunker. Sehingga diperlukan sebuah rencana khusus untuk memancing Lukas keluar dari dalam bunkernya. Pertama, Jorah memohon agar Lukas membuka pintunya. Tapi setelah dipikir-pikir, Lukas akhirnya memilih untuk membiarkannya mati begitu saja. Setelah merasa bahwa hidup sendirian di dalam bunker mungkin lebih baik, sampai akhirnya generator kembali mengalami gangguan, sehingga Lukas mau tidak mau harus keluar untuk memeriksanya sendiri. Saat Lukas keluar, Jorah terlihat sudah tergeletak dengan Lukas yang pura-pura sedih akan hal itu, dan tiba-tiba Maya dan Jorah pun dengan cepat masuk ke dalam bunker dengan Lukas yang berhasil menyusul, di mana seisi bunker kini mengalami kritis akibat kelebihan oksigen yang dengan kata lain, percikan api sedikit saja dapat menimbulkan ledakan yang besar, di mana saat Maya dan Jorah berhasil keluar dan mengurung Lukas di dalam bunker, Lukas yang tidak punya peluang bertahan pun memilih mati dengan jalannya sendiri, yaitu dengan cara menembakkan senjata apinya. Setelah bunkernya hancur, Maya dan Jorah pun pergi ke Philadelphia dengan mobil listrik. Yang setibanya mereka di sana, Maya dan Jorah pun pergi ke salah satu stasiun kereta api bawah tanah sesuai alamat yang sempat dikatakan oleh tes. Namun karena tabung oksigen mereka terbatas, keduanya pun mulai tak sadarkan diri dan
Maya dan Zora pun diselamatkan oleh orang-orang yang berada di tempat penampungan, di mana Zora yang lebih dulu bangun pun terlihat sedang memperbaiki sekaligus mengupgrade generator oksigennya agar lebih tahan lama. Dengan fakta bahwa kadar oksigen di planet bumi perlahan angsur normal, mereka pun mulai menanam tanaman demi untuk memulai kembali peradaban. Fast forward to the future. But tomorrow belongs to those who plan for it today. Tomorrow belongs to us. Begitu berharganya hutan, pohon, tumbuh-tumbuhan, tanaman, ubi jalar, daun singkong, dan berbagai tanaman lainnya. Jika bukan kita yang menjaga dan memeliharanya, siapa lagi? Tamat.